Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kata Yesus, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengar firman, belajar firman, baca firman, itu suatu yang harus diprioritaskan dalam hidup kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami patut menaikkan puji dan syukur kami kepadamu ya Allah, karena perkenanan Tuhan, Engkau beri kami waktu, kesempatan lagi untuk akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita memuliakan Tuhan selama hidup. Saya percaya ini harus menjadi suatu komitmen kita yang sangat penting di hadapan Tuhan, yaitu komitmen untuk memuliakan Tuhan selama hidup. Artinya bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita punya suatu tekad di hadapan Tuhan, kita ada suatu komitmen kita kepada Tuhan, janji kita kepada Tuhan, bahwa aku mau memuliakan Tuhan selama hidup. Itu berarti bahwa tidak boleh ada celah dalam hidup kita, lorong-lorong dalam hidup kita yang di dalamnya Allah tidak dimuliakan. Tapi sebaliknya kita terus belajar supaya dalam segala hal, segala aspek kehidupan kita, bahkan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, kita punya komitmen memuliakan Tuhan selama hidup. Ini juga menjadi komitmen dari sang pemazmur. Dalam ayat 2, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Komitmen pemazmur memuliakan Tuhan selama hidup. Hendaknya ini menjadi juga komitmen kita bahwa kita akan memuliakan Tuhan selama hidup. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus memuliakan Tuhan selama hidup? Apa yang mendasarinya sehingga kita harus punya komitmen memuliakan Tuhan selama hidup? Setidaknya ada 3 alasannya. Dalam ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Hal yang pertama terlihat dalam ayat 5 ini bahwa kenapa kita harus memuliakan Tuhan selama hidup? Karena Tuhanlah penolong kita. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita disebut sebagai orang yang berbahagia kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai penolong kita, sebagai harapan kita. Jadi karena Tuhan itu penolong kita, maka itulah menjadi dasar dan alasan kita harus memuliakan Tuhan selama hidup kita. Saya percaya kita sudah sering dan banyak kali mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya kita sudah sering mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu tidak salah lah bila kita berkomitmen mau memuliakan Tuhan selama hidup. Karena pertolongan Tuhan yang tiada taranya, tiada duanya, yang senantiasa ada dan terus menyelimuti kehidupan kita. Bahkan kalau kita masih ada sampai saat ini, kita harus menyadari dan percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Alasan kedua kenapa kita harus memuliakan Tuhan selama hidup, ayat 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, berarti termasuk saudara dan saya. Jadi inilah alasan kedua kenapa kita harus memuliakan Tuhan selama hidup. Karena Tuhanlah pencipta kita. Segala yang ada pada kita itu milik Tuhan. Kita hanya dipinjamkan Tuhan untuk kita menikmatinya. Tapi sesungguhnya semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta kita.
Karena Tuhanlah yang menjadi pencipta kita, maka itulah menjadi dasar dan alasan yang kedua, kita harus memuliakan Tuhan selama hidup. Ketika kita menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan, yang sungguh mulia dan amat mulia di hadapan Tuhan, itu juga yang menjadi dasar dan alasan untuk kita berkomitmen memuliakan Tuhan selama hidup. Jadi mari kita sadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Dan karena kita ciptaan Tuhan yang sungguh berharga, yang sungguh amat mulia, yang sangat spesial di hadapan Tuhan, makanya kita terus belajar dan berusaha dalam hidup, supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga dalam segala segi kehidupan kita, kita senantiasa memuliakan Tuhan. Yang ketiga, ayat 7-10, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihani orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Kita melihat di sini bagaimana kepedulian Allah yang sungguh luar biasa bagi kita. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Ini adalah bagian dari betapa Allah sangat peduli dengan hidup kita sebagai umatnya, sebagai ciptaannya. Inilah yang menjadi alasan kedua kenapa kita memuliakan Tuhan selama hidup. Karena Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan sangat care dengan kita. Tuhan itu sangat perhatian dengan kita. Tuhan itu penuh kasih setia kepada saudara dan saya. Karena dialah yang menolong kita, memberi kita makan, melindungi kita dari segala ancaman bahaya apapun. Itu adalah kepedulian Allah bagi saudara dan saya. Karena Tuhan sangat peduli dengan kita, inilah menjadi dasar alasan yang ketiga, kita harus memuliakan Tuhan selama hidup. Jadi ketika kita menyadari bahwa Allah betapa peduli dengan kita, itulah yang harusnya mendorong dan memotivasi kita. Saya mau memuliakan Tuhan selama hidup. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami memuliakan Tuhan selama hidup. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami punya komitmen untuk memuliakan Tuhan selama hidup, karena Tuhanlah penolong kami, karena Tuhanlah pencipta kami, karena Tuhan sangat peduli dengan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.